Ines juga jadi makin banyak belajar gitu. Oh kalau gedung-gedung namanya high rise building. Nah, ya kan? Jadi memang pipa-pipa yang ada di kita ini lebih terspesifikasi. Jadi total solution terspesifikasi masuk ke project menjadi suatu kita sebut solusi perpipaan yang paling lengkap. Kalau ada beberapa pengalaman mereka kalau sudah ada rembesan di balik dinding itu lebih susah dalam mengantisipasinya gitu. Jadi lebih baik dari awal diperhatikan agar tidak terjadi kebocoran di lain. Sahabat Rucika, apa kabarnya? Kembali lagi di podcast Biru, ya kan? Bincang Rucika mengudara sampai jauh. Balik lagi barengan sama Ines tentunya. Dan untuk episode kali ini Ines bakalan ngobrol-ngobrol bareng orang dalam. Orang dalam, ya kan? Ya dong ya, orang dalamnya Rucika. Gak usah pakai lama lagi, langsung aja Ines perkenalkan. Halo, saya Stefani Ruri Palasari, Division Head untuk Project Private Rucika. Kalian sedang menyaksikan podcast Biru Bincang Rucika. Halo Ibu Stefani Ruri, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Alhamdulillah, sehat-sehat terus ya Ibu ya. Kayaknya bener-bener deh. Pertanyaan tuh kalau Ines pikir zaman beberapa tahun terakhir ini pertanyaan apa kabar dan bisa jawab sehat. Itu kayaknya benar-benar berharga banget. Betul, ya Bu ya. Sekali. Nah, tak kenal maka tak sayang kan ya Bu Ruri ya. Ines mau ngasih tahu ke sahabat Rucika, Bu Stefani Ruri ini di Rucika itu ya kan ya sebagai Head Division Private Project, betul? Betul sekali. Wah, kok kayaknya susah banget Bu, ya kan? Kalau dipikir-pikir orang-orang ya apalagi anak-anak zaman sekarang gitu kan tahu pekerjaan itu titelnya cuman ya manajer aja lah, atau mungkin ya sales aja lah. Nah ini ada lagi namanya adalah Head Division Private Project. Job desk-nya Ibu tuh ngapain emang sih Bu Ruri di Rucikanya Bu? Oke, terima kasih Mbak Ines. Jadi untuk project sendiri itu kita ada dua. Untuk government, ya kebanyakan untuk infrastruktur dan non government. Nah non government ini yang disebut dengan private. Banyak juga yang menanyakan title saya, kok private tuh maksudnya ada yang non private atau gimana gitu ya. Jadi di private ini ada dibagi 3 departemen. Yang pertama adalah untuk residensial, jadi untuk penjualan pipa yang lebih banyak ke project yang landed house, ke developer. Kemudian yang kedua adalah di high rise building atau departemen building, di mana kita lebih banyak ke upper, jadi ke upper structure building atau lebih ke commercial area, seperti di office, mall. Kemudian kita juga lebih banyak masuk ke rumah sakit, ya lebih banyak ke komersial. Dan yang ketiga adalah di industrial. Dan itu semua kita rangkum di dalam ya non government atau private project, di mana pendanaannya berasal dari swasta. Oke, dengan kata lain Ibu ini benar-benar penanggung jawab semua proyek-proyekan yang swasta. Betul. Dari awal sampai akhir ya Bu. Betul sekali. Dari mulai perencanaan, betul, sampai benar-benar jalan, sampai akhirnya ya selesai aja benar-benar Ibu semua. Dan sampai nyari proyeknya pun Ibu. Apa ada tim lagi yang lain Bu? Kita ada tim yang kita sebut dengan mitra usaha. Jadi mitra usaha adalah distributor kita yang membantu. Jadi spesifikasi dilakukan oleh tim dari technical support. Kita membantu untuk melakukan pendekatan atau key account ke developer, ke kontraktor, baik untuk ke konsultan juga. Walaupun konsultan ada tanganin sendiri ya dengan technical support. Nah di tim kami ini yang membantu untuk mendilkan project-project untuk kita berikan ke distributor, atau distributor bebarengan dengan distributor kami melakukan approaching sampai proyeknya goal. Sampai ada beberapa yang melakukan agreement atau MOU untuk project jangka panjang. Tapi tetap penanggung jawab utama Ibu ya. Betul sekali. Mantap tanggung jawabnya ya. Ines benar-benar selalu standing applause gitu sama leader-leader perempuan, women leader. Apalagi nih ya, sahabat Rucika, for your information, hari ini tuh tanggal berapa nih sekarang?
9 Maret 2022 ini adalah bertepatan banget sama yang namanya Women International Day. Ya, kita produksi di tanggal 9 Maret ya sahabat Rucika. Jadi pas banget Ibu datang ke sini SL bisa dibilang leader juga gitu kan. Mungkin nanti aku akan tanya lebih lanjut lagi tentang kepemimpinan wanita di Rucika kayak gimana. Tapi aku juga pengen tanya nih Bu, kalau misalnya kata Pak Nyoto kemarin, aku udah sempet ngobrol gitu sama Pak Nyoto, kalau tim sales itu kan kayak udah kepencar banyak banget di seluruh pelosok Indonesia, memang diusahakan ada semua ya untuk menunjang salesnya tentunya gitu kan. Kalau di timnya Ibu sendiri tadi ada mitra usaha. Nah, terus gimana lagi Bu untuk bisa tetap ngehandle satu Indonesia Bu? Apakah memang juga dibagi kayak timnya Pak Nyoto atau gimana nih Bu? Kebanyakan untuk kita sebut B2B ya. Kalau mungkin dengan tim Pak Nyoto tuh dengan retail atau B2C lebih banyak ke toko bangunan, sehingga harus langsung down to market ya. Kalau kami ini karena project B2B, jadi memang kita tuh timnya dibagi menjadi dua. Indonesia Barat itu di Jakarta menangani Sumatera sampai di Jabodetabek. Kemudian Indonesia Timur bertempat di Surabaya. Kita punya kantor juga bertempat di Surabaya. Ada tim di sana menangani dari Jawa Tengah hingga ke Indonesia Timur. Nah, itu dilakukan karena memang pemegang keputusan atau decision maker itu banyak ada di pusat, baik di Surabaya maupun ada di Jakarta. Sehingga untuk approaching ke project itu biasanya dilakukan oleh distributor. Jadi cukup kita yang menggawangi. Begitu seperti kita ada sebut satu developer yang ada Ciputra ya, dia punya di seluruh Surabaya Indonesia. Nih, paling biasanya ya. Iya, di Surabaya, di Jakarta juga ada. Jadi Subholding 1, 2, 3. Nah, itu mereka punya base di Surabaya dan di Jakarta. Kita tinggal dealkan saja di sana, baru nanti project berjalan bersamaan dengan distributor atau mitra usaha kita. Jadi kalau Ines kasih ngerangkumnya berarti biar satu pintu ya Bu ya, biar nggak ribet. Jadi approachingnya ya udah ke si HO-HO-nya aja, pusat-pusatnya aja, biar ya nggak usah banyak-banyak ngambil keputusan macam-macam gitu. Kalau sales ya memang kita butuh banyak titik biar banyak penjualan juga gitu ya. Nah, kerasa gak sih Bu bedanya udah mau 2 tahun, udah mau 3 tahun, apa udah 2 tahun ya kayaknya ya kita ngerasain yang namanya pandemi. Ya syukur-syukur nih pas lagi produksi sih lagi turun nih ya kan. Kasusnya, tapi semoga juga makin lama makin hilang. Tapi selama kita tarik mundur ke belakang, paling beda nih apa Bu rasa-rasanya Ibu pas approaching sama klien semuanya gitu, berasanya apa nih Bu? Mungkin saya bedakan dulu ya. Ada tiga departemen kan. Kita ada di residensial, di high-rise building, dan juga ada di industrial. Nah, kalau di residensial sendiri, puji Tuhan memang tetap grow, tetap jalan karena beberapa top 5 untuk developer itu tidak menghentikan proyeknya. Mungkin ada agak delay sedikit ya, tapi tidak menghentikan sama sekali karena mereka punya perjanjian dengan si pembeli ini. Jadi mereka tidak diperbolehkan untuk delay lebih dari 6 bulan. Sehingga proyek untuk infrastruktur di residensial tetap berjalan. Kemudian kalau yang kedua di building atau di high-rise building, yang banyak berjalan justru proyek rumah sakit. Ini kita yang nggak sangka nih, ternyata proyek-proyek seperti mall, office itu berhenti karena mereka memang terkendala masalah budget, dana, dan banyak yang di down spec. Nah, kami berusaha untuk masuk di semua lini, termasuk di rumah sakit di daerah, yang dimana ternyata mereka dana-dana yang tadinya nggak keluar buat rumah sakit malah ada yang renovasi, penambahan, ada yang memang bangun baru. Nah, untuk industrial sendiri masuk di kawasan industri karena mereka juga beberapa kawasan industri khususnya di Jawa Tengah itu lahannya sudah dibeli oleh beberapa investor. Jadi mereka tetap jalankan hanya untuk infrastrukturnya. Jadi untuk overall ya lebih banyak 60-70% di residensial yang jalan. Berarti perumahan ya, perumahan masih jalan terus. Cuman yang masih agak-agak ke pending tadi yang high-rise apa Bu tadi yang gedung-gedung namanya? High-rise building. Nah, tuh. Aku lagi jadi makin belajar gitu loh sahabat Rucika. Mungkin kalau misalnya kamu yang sebelumnya ada podcast biru, kayaknya kita nggak tahu, kayaknya kita buta banget soal perpipaan, istilah-istilah konstruksi gitu kan. Nines juga jadi makin banyak belajar gitu. Kalau gedung-gedung namanya high rise building. Nah, ya kan. Terus berarti yang paling aman residensial dan yang paling tidak terduga adalah si rumah sakit itu ya Bu. Itu lebih ke proyek dadakan bisa dibilang kali ya Bu ya. Karena emang lotnya juga lagi dibutuhin banget rumah sakit itu. Terus
Ines juga dengar-dengar bocoran. Kalau Ines mau ngasih tahu kan, Papa Ines juga kontraktor gitu kan. Ngasih tahu, Kak gitu dia bilang. Katanya kalau apa-apa nih bikin gedung-gedung rumah sakit dan lain-lain itu pipanya beda tahu sama kayak dipasang di rumah katanya gitu. Emang iya ya, Bu? Iya, betul sekali. Jadi ada sedikit perbedaan. Kalau kemarin mungkin Pak Sunyoto bicara terkait dengan spread out market untuk retail. Ya pipa untuk rumahan. Yang kalau di project kita ada pipa namanya pipa PPR atau Kellen Green itu untuk air panas. Kemudian kita juga ada pipa kita bekerja sama juga dengan pihak luar dengan Valsir, dia ada pipa PP3. Kemudian jangan lupa juga bahwa infrastruktur ini sangat penting. Kita ada pipa black atau lebih banyak di infrastruktur itu kita sebut dengan HDPE. Nah, kalau untuk PVC sendiri kita ada standar untuk di project itu yaitu pipa PVC SNI. Berbeda dengan yang di rumah, betul. Jadi memang pipa-pipa yang ada di kita ini lebih terspesifikasi. Jadi total solution terspesifikasi masuk ke project menjadi suatu kita sebut solusi perpipaan yang paling lengkap. Nah, kalau di retail, kalau kita bicara di toko bahan bangunan masih jarang nih untuk penjual untuk spek ini, sehingga kita memang saat ini mencoba untuk masuk ke distributor yang mau menyetok untuk membantu di project. Bu, kalau Ibu bisa, pasti udah banyak banget proyek-proyek yang udah Ibu tanganin gitu kan. Tapi yang paling kayak melekat banget di hati kayak ya akhirnya aku dapet banget nih proyek ini gitu kan yang kayak Ibu wah bangganya setengah mati dia akhirnya bisa menaklukkan ini, kayak ini susah banget. Itu apa nih Bu? Proyek yang mana nih Bu? Yang dari tahun lalu ya kita dapat untuk Sumarekon. Kebetulan Sumarekon juga ada beberapa lokasi, dia di Serpong, Bekasi, Bogor, Kerawang sampai ke Makassar. Tapi itu suatu ya saya bilang bisa dijadikan sebagai pilot ya, karena dari mereka begitu masuk spesifikasi kita yang dihubungi pertama gitu. Jadi itu satu hal yang menurut kita membanggakan ada satu hal yang bisa poinnya membanggakan lah poin itu kan. Nah, kalau menurut Ibu nih, kalau Ibu memposisikan diri sebagai sang Sumarekon gitu kan, kenapa kira-kira memilih Rucika, Bu? Ya. Yang pertama kelengkapan produk ya. Jadi dari mereka ada beberapa juga yang untuk know-how-nya itu sangat penting karena mereka juga mengetahui banyak produk pipa yang ada di Indonesia ya, karena pesaing kita yang ada di Jabodetabek itu berbeda dengan yang di Jawa Tengah, di Jawa Timur itu berbeda-beda. Nah, namun mereka melihat sebagai developer nggak mau pusing total solution yang mereka garap di sana, ditambah lagi kita juga ada edukasi, kita punya Rucika Institute, mungkin sebelumnya juga sudah diinformasikan, yang tempat belajarnya pipa orang-orang ini yang kita sedang menggait mereka untuk bisa visit dan bisa belajar perpipaan di sana, dan mereka sangat antusias karena banyak kan orang-orang di lapangan itu masih muda ya, jadi mereka pengen tahu masalah plumbing. Nah, kita membantu untuk itu satu poin yang menjadi blow up di mereka. Berarti memang kalau udah milih Rucika bisa dibilang tuh nggak pusing-pusing lagi deh, nggak usah dari garansi pun panjang banget garansinya, ada jawabannya kalau misalnya pakai Rucika gitu ya, Bu ya. Betul. Nah, kalau misalnya kita balik sedikit, tadi kita ngomongin soal women leadership ya kan. Kalau di Rucika sendiri berapa banyak yang kayak Ibu yang sudah menjadi head of? Saya satu-satunya wanita saya juga kaget karena sebelumnya memang background saya 17 tahun di project. Saya juga memang berkeliaran istilahnya, berkecimpungnya itu di bahan bangunan. Jadi dari project-project, jadi hanya bahan yang dijual aja yang berbeda kan. Pengalaman kita dan kebetulan relationship kita yang sebelumnya itu memang tidak meragukan kemampuan, sehingga mereka mendorong kita untuk bisa menjadi leadership ya. Dan saya melihat tim saya cukup solid untuk mereka tidak melihat gender tapi lebih ke pengalaman dan solusi yang bisa kami berikan seperti apa. Di timnya Ibu sendiri mostly millennials kah atau yang udah baby boomers kah, apa Gen Z atau itu kebanyakan millennials berarti ya memang sudah benar-benar open minded, mau cewek mau cowok ya udah, yang penting ya apapun yang terjadi selama leadernya punya pengalaman banyak mah nggak masalah ya, Bu ya. Daripada kita malah cewek nih nanti pasti Bu, kalau bahasa anak sekarang mah baperan gitu kan dikit-dikit. Tapi mungkin ada tambahan yang cukup menarik karena
customer yang ada di project itu biasanya lebih open kalau sama wanita. Iya sih ya Bu. Jadi mereka biasanya datang tahu saya dari sales dulu juga. Begitu project pasti mereka akan bertanyakan, Bu, pengalamannya apa? Begitu mereka bisa lebih open, kasih tahu kompetitornya siapa, harganya berapa, bisa lebih open dan trust. Ini yang menjadi kita nggak main gender, tapi rata-rata mereka lebih nyaman aja mungkin bicara. Nah gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya memang banyak yang customer sendiri lebih nyaman, klien tepatnya lebih nyaman kalau misalnya ya nggak mau bilang itu gender juga sih, tapi ya emang kita kalau ngobrol sama cewek kayak lebih nyaman ya Bu ya. Kayak lebih apa ya, kayak friend banget betul. gitu ya. Lebih mudah masuk lah. Iya. Dan itu pun Ibu merasakan nilai plusnya lagi kalau misalnya Ibu sebagai wanita. Dan kalau bisa dibilang dikit banget kali ya Bu orang-orang perempuan kepikiran buat cemplung ke dunia konstruksi gitu kan. Kenapa Ibu waktu itu kepikirannya kenapa Bu bisanya nyemplung nih di dunia kayak gini, kan cowok banget Bu sebenarnya. Sebenarnya background saya itu dari teknik sipil. Jadi memang lebih banyak di project. Cuma memang kecemplung sempat sekolah juga untuk marketing. Jadi saya lebih nyaman untuk bereksploitasi dengan person to person ya. Kalau kebanyakan di konsultan itu kan hanya melihat gambar, hanya melihat layar gitu ya. Jadi saya lebih seneng untuk jadi di-combine lah. Kalau teknik itu terlalu keras banget hidupnya, kalau di marketing terlalu fleksibel. Nah, ini kombinasi. Yang saya lihat sebenarnya perkembangan bahan bangunan di Indonesia itu cukup baik. Jadi kenapa saya berkecimpung di sana? Dan relationship itu sesuatu yang memang agak kita bilang ya sebagai aset ya. Dari awal tuh sampai ada suatu developer yang karena saya pindah gitu, mereka menanyakan, saya nggak lihat Ibu dari mana, tapi saya tahu kalau cari produk ini ya ada di Ibu gitu ya. Jadi itu satu hal yang aset relationship itu sayang kalau nggak saya bina. Sehingga 17-18 tahun masuk 18 tahun saat ini nih, saya menjadikan customer saya di kontraktor dan developer itu sebagai aset saya. Nah, Ibu tadi tuh di belakang layar kita sempat bilang kalau Ibu itu juga selain emang aktif sebagai leader di Rucikanya gitu kan ya, head of gitu kan, Ibu juga sebagai humas di perkumpulan apa tadi Bu, maaf? Forum Perempuan Insinyur Indonesia, PFPII. Berapa banyak anggotanya Bu di grup WhatsApp itu Bu? Kalau di WhatsApp ini hanya untuk pengurus, sekitar 50-an 52 orang. 52. Suka ngirim gambar-gambar, stiker-stiker lucu-lucu. Kalau grup WhatsApp kan isinya gitu ya Bu. Kalau di sini saya terus terang paling junior. Karena dilihat di sana banyak yang dari praktisi-praktisi dan mereka yang banyak bekerja di project. Dan mereka punya ambisi yang wah jadi go internasional untuk ini, women entrepreneurship di sana. Kalau se-Indonesia sendiri banyak, memang cukup banyakkah perempuan-perempuan yang cemplung membernya gitu? 600-an ya. Membernya. Ini kan 50-an si pengurusnya ya, pengurusnya itu. Tapi berarti sudah lumayan melek juga ya Bu ya, perempuan-perempuan Indonesia udah ya benar-benar udah gender udah nggak peduli deh mau kerjanya kayak gimana selama halal, dan ya udah ternyata emang udah nggak ada lagi pekerjaan ini pekerjaan cewek, ini pekerjaan cowok, ya udah semuanya bisa nyemplung. Buktinya Ibu Ruri aja bisa langsung jadi head division private projectnya Rucika, ya kan? Bukti berarti nggak ada lagi tuh ya teman-teman ya, sahabat Rucika kayak aku kan cewek, aku nggak bisa megang palu, martil apa segala macam gitu kan, udah nggak ada alasan lagi ya Bu. Nah tadi Ibu pun sempat nyenggol gitu kan, menyinggung soal go internasional. Nah perempuan-perempuan yang ada di perkumpulannya Ibu kan kayak udah wah pengen banget go internasional gitu kan. Kalau dari Ibu sendiri nih, apakah ada planning nih Rucika go internasional atau gimana nih Bu? Kalau untuk Rucikanya sendiri ya Bu, planning ke Rucikanya. Kalau untuk Rucika sendiri sebenarnya sudah bekerja sama dengan beberapa corporate di internasional. Contohnya seperti PT Canggu Internasional. Ini adalah suatu developer yang ada project di Bali juga. Dan memang rasanya lebih enak ya kalau kita berhubungan dengan customer atau konsultan dari luar ya, karena spesifikasi untuk plumbing itu tinggi. Nah nggak bisa digoyang. Kalau konsultan di sini ada beberapa yang mungkin masih bisa ya, oke lah, yang penting masih bisa masuk spesifikasi.
Nah, kita punya produk juga yang memang high spec di sana dan kita lebih mudah untuk masuk. Jadi kalau untuk go internasional sendiri adalah kita biasanya berhubungan sama konsultan yang dari luar. Berarti bisa dikatakan sudah cukup banyak ya kan proyek-proyek bukan multinasional, ya di multinasional benar ya, internasional gitu kan. Tapi memang dikerjakannya ya di Indonesia ya. Betul, mostly banyak kan di Bali berarti ya Bu? Iya, betul. Yang paling itu lagi, paling besar yang udah Ibu gol itu apa nih Bu? Ya itu proyek Canggu. Proyek Canggu ada itu ya. Ada resort di sana dan kita dapat beberapa produk di sana. Memang ya kalau pipa ya hitungannya jadinya nggak bisa dilihat gitu kan, apa namanya? Kan kalau misalnya barang apa yang lain misalnya kayak tadi Ibu bilang flooring gitu kan, keramik, bisa dilihat. Ini apa. Kalau pipa ya udah kamu nih sahabat Rucika percaya aja kalau kamu ke Canggu apa tadi Bu, maaf? Canggu Internasional. Ya, Canggu Internasional, nginep di sana, airnya lancar jaya mengalir sampai jauh. Ya udah pasti karena pakai Rucika itu. Kamu ke Sumarekon, ke mallnya cuci tangan dan lain-lain, ngalir terus gitu kan ya, karena pipanya pun juga pakai Rucika gitu kan ya Bu. Pandemi ini sejauh ini ganggu banget gak sih Bu? Kalau misalnya tadi kan Ibu bilang memang kalau misalnya di proyek memang ada beberapa yang kepending untuk si high res building tadi. Tapi kalau dari Ibu sendiri ganggu kerjaan Ibu gak sih Bu? Sebenarnya kayak gitu Bu? Ya, atau sudah mulai terbiasa nih jadinya akhirnya? Nah, tentu kita sangat ini ya, karena gini, dealing di project itu kan kita lebih enak kalau kita face to face. Ketemu dengan kontraktor, dengan konsultan. Agak sedikit berbeda kalau begitu mereka meeting online kan. Dan pada saat kita ke project pun seperti tidak ada kegiatan. Beda dengan 2019-2018 itu kita ke project itu ada kegiatan di sana. Nah, ini yang menjadi kita agak sedikit nggak bisa menerka-nerka nih, project ini jalan ke pending atau sedang dihentikan gitu. Nah, kendala kita gitu. Makanya diperlukan kedekatan kita dengan pihak developer agar kita tahu update-nya. Banyak pengalaman juga yang misalnya kita nggak ke proyek, begitu kita proyeknya sudah jalan dengan pipa yang lain gitu. Wah, kan. Ada kayak gitu Bu? Ada banyak Ibu sekali yang situ. Berarti ibu nggak sedih Bu? Tuh kan lagi-lagi kalau perempuan kan pasti baper gitu ya, gimana itu kalau ini kayak ada gitu, Bu? pembelajaran di kita kan bahwa kita walaupun kita bilang bahwa sedang work from home, tapi tetap teman-teman itu tim saya tuh harus tetap ke project walaupun dari jendela mobil itu lihat ada kegiatan, nanya ke security atau apa, itu tetap harus kita lakukan. Jadi pembelajaran itu membuat kita sadar kalau banyak teman-teman kita yang sesama perpipaan ini bekerja juga bergerak di saat pandemi. Masa kita mau diam aja menunggu, itu sih yang menjadi itu berarti pas awal-awal banget ya Bu ya, terjadi masih kayak proses adaptasi kayak tiba-tiba terjadilah seperti itu, belajar lagi. Berarti memang pengalaman adalah pembelajaran yang paling berharga. Benar ya Bu ya. Nah, kalau misalnya ini tanyain lagi kesulitan yang paling sering dirasain di lapangan Bu, Ibu dengar curhatan orang-orang lapangan juga gak sih Ibu? Atau yaudahlah gue terima beres aja gitu kasarannya? Atau Ibu juga mendengarkan curhat-curhatan orang-orang lapangan ini, timnya Ibu di lapangan Bu? Ketersediaan barang, harga, dan kalau harga sudah nggak bisa fight akhirnya hilang. Nah, makanya kita harus ada pre-salesnya nih. Jangan cuma istilahnya nunggu di tikungan yang begitu sudah tinggal minta harga langsung perang harga tanpa melihat spesifikasi. Nah, edukasi ini yang penting sekali kita berikan. Kenapa ada tim untuk spesifikasi agar ada teknologi dan ada seperti value lain non komersial di sana yang kita bisa bantu secara teknis untuk pemasangan pipa, untuk servis visit ke project tersebut. Jadi memang kita bicara non teknisnya itu, dan kita harus masuk sebelum proyek itu berjalan. Nah, ngobrol sama Bu Ruri nih ya sahabat Rucika, bikinnya jadi melek banget. Segitu detailnya Bu ya, pohon organisasi lagi kan jadinya kayak apa? Struktur organisasinya di Rucika sendiri. Di sini ada head bagian mana, bagian apa lagi. Ternyata emang sedetail itu ya Bu. Rucika pun nggak main-main, jadi kayak nggak satu orang palu gada gitu ya Bu. Ya bisa dibilang sangat baik banget untuk struktur organisasinya ya. Nah, kalau misalnya harapannya Ibu nih untuk kita sahabat Rucika lebih melek perpipaan tuh gimana nih Bu? Ada pesan-pesan nggak Bu? Kalau soal pipa dulu deh Bu, nanti soal yang lainnya aku tanya lagi. Untuk sahabat Rucika ya
untuk perpipaan ini makin harusnya menjadi konsen, dan kita sangat konsen untuk mengembangkan perpipaan. Untuk itu Rucika mempunyai Rucika Institute, di mana tempat sahabat Rucika untuk belajar terkait dengan perpipaan, baik yang masih di university maupun yang sudah bekerja atau memang baru bekerja atau sudah bekerja tapi ingin ada eksplorasi lain. Kita ada Rucika Institute untuk belajar. Monggo kalau memang mau belajar di sana, visit, bisa menghubungi dari tim kami agar kami bisa memberikan knowledge bahwa pipa itu bukan hanya barang komoditi yang bisa dibeli, tapi itu ada unsur terkait dengan teknis untuk menunjang adanya yang ada Rucika mengalir sampai jauh. Jadi memang urusan pipa Rucika memang nomor 1 untuk total solutionnya. Oke, itu ya sahabat Rucika. Berarti soalnya selalu Ines kayak highlight, orang-orang pasti nggak gitu buka mata melek banget soal pipa karena ngumpet. Betul. Ya kan, kayak ya udahlah nggak kelihatan juga gitu kan. Tapi ini harus belajar mulai dari sekarang bahwa yang ngumpet-ngumpet itu malah bakalan kalau didiemin malah jadi masalah lebih besar lagi ya Bu ya. Betul. Kalau ada beberapa pengalaman mereka kalau sudah ada rembesan di balik dinding itu lebih susah dalam mengantisipasinya gitu. Jadi lebih baik dari awal diperhatikan agar tidak terjadi kebocoran di lain. Karena yang berdampak bukan cuma pipanya, furniturnya, temboknya, semennya. Nah, itu juga menjadi suatu jadi lebih ribet sebenarnya gitu kan. Itu kalau tadi dari sisi perpipaan. Kalau aku mau highlight lagi dari sisi women leadership-nya. Gimana nih Bu pesan-pesan untuk para wanita-wanita Indonesia yang mungkin sekarang lagi struggling dibully karena banyak banget Ines dengar cerita teman-teman Ines yang memang lagi belajar juga sebagai leader wanita yang disangsikan jadinya sama bawahannya yang mostly mungkin cowok-cowok. Aku gak mau gender lagi ya, tapi ya pasti kan apalagi kalau bawahannya banyakan cowok terus leadernya cewek kan jadinya kayak gitu. Nah, ada pesan-pesan nggak Bu untuk teman-teman sahabat Rucika yang memang lagi pengen mungkin jadi seorang leader wanita gitu Bu? Yang pertama kuncinya adalah confidence ya. Jadi kepercayaan diri itu sangat penting karena begitu kita berhadapan dengan orang pasti akan melihat sisi rendah dulu nih di wanita ya. Tapi 30 seconds of communication, pertama kali kita bicara, ini saya juga pernah ikut seminarnya ya. Jadi pada saat kita 30 detik kita pembukaan speech itu sangat menentukan orang akan percaya sama kita atau tidak. Jadi harus mempersiapkan itu dengan percaya diri. Terus kemudian yang kedua, tentu sebagai wanita tetap harus belajar ya. Kadang-kadang kalau sudah seumuran saya yang udah berada di leader itu suka malas belajar wanita. Karena mereka berpikir udahlah jalanin yang sudah ada. Padahal perkembangan zaman terus informasi. Jadi kita tahu nih siapa kita mau berhadapan dengan siapa, kita harus gali informasi itu. Dan kedua hal itu yang menjadi kunci kita untuk bisa diterima pada saat kita berada di tengah-tengah para bapak-bapak ini untuk bicara soal teknis atau project. Oke, berarti confidence dan jangan capek belajar gitu ya Bu ya. Oke, berarti gitu ya Bu ya, kalau mau jadi seorang pemimpin wanita yang mau diterima di lingkungan yang biasanya mungkin kalau nggak ya bapak-bapak, mas-mas gitu kan. Ya udah bisa dibilang baper juga baper sih ya Bu pasti. Ya cewek nggak usah di ini memang ada sedikit kayak tak gitu tapi bisa sih. Aku sih sebagai wanita sih yakin wanita itu bisa jadi pemimpin yang juga pakai logika ya Bu ya. Wah, beneran deh ngobrol sama Bu Ruri nggak bakalan cukup waktunya kalau cuman 1,5 jam, 1 jam. Kayaknya kita harus ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu Ruri ya. Terima kasih banyak udah mampir ke podcast Biru. Ngobrol bareng sama Ines di sini ya kan ya. Sukses untuk semua goal-goal Bu, proyek-proyek selanjutnya semoga goal gitu maksud Ines ya. Terus yang pending semoga cepet jalan lagi. Amin. Sehat terus Bu Ruri ya. Terima kasih. Yes, sahabat Rucika, itu tadi obrolannya Ines bareng sama Ibu Stephanie Ruri ya yang sebagai Head Division Private Project-nya ya, Private Project-nya Rucika. Seru kan?
Yang pasti diingat semua pesan-pesannya tadi. Mau jadi pemimpin wanita harus confidence dan juga banyak belajar. Yang pasti yang paling harus diingat adalah kalau mau pakai pipa ya Rucika. Oke, kalau kayak gitu Ines pamit dulu dari Podcast Biru kali ini. Thank you for watching ya sahabat Rucika. Jangan lupa di subscribe pokoknya YouTube-nya. Tontonin terus aja, tungguin terus Podcast Biru, Bincang Rucika, mengudara sampai jauh. Ciao. Ciao. Rucika, di mana air mengalir sampai jauh.